Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan membahas kitab Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang pengasih dan penyayang, kami muliakan nama-Mu saat ini, sebab kami menyadari hidup ini punya nilai karena belas kasihan Tuhan yang setia menghembuskan napas kehidupan bagi kami. Saat ini kami anak-anak-Mu membutuhkan firman-Mu sebagai bekal bagi kami menempuh kehidupan ini. Tuntun kami dengan kuasa-Mu ya Bapa, agar kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan Alkitab saat ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Judul bacaan kita saat ini tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian batas pembacaan Alkitab. Salam sejahtera bagi kita semua. Khotbah kali ini diberi tema "Berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah." Saudara, di kawasan utara Pulau Sulawesi, ada satu suku bangsa, suku Sangihe. Mereka punya pepatah, "Mehapi tahatariang naung suwatangingwe." Artinya, berteman dengan dukun atau tukang berobat, jiwa tetap di badan. Pepatah ini mengandung pesan agar kita mesti mawas diri dalam berteman. Tidak semua teman baik adanya. Ada teman yang mau menjatuhkan kita, mau menghancurkan kita, mau melihat kita terpuruk. Saya katakan ini dengan serius karena saya pernah mengalaminya. Dan banyak orang mengalaminya. Apakah Anda mengalaminya juga? Saudara, dalam teks Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-22 ini, kita membaca ada sekelompok orang yang datang menjumpai Yesus dengan kata-kata yang manis dan enak didengar. Perhatikan perkataan mereka dalam ayat yang ke-17. "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Di sini Yesus disapa dengan penuh hormat, guru. Dalam bahasa Yunani, didaskale, dari kata didaskalos, artinya pengajar yang cakap, atau bisa juga diterjemahkan tuan. Nah, dalam konteks saat itu, Yesus dipuji karena dia cakap,
cakap mengajar hukum Taurat, cakap mengajar kitab suci. Yesus pun dipuji sebagai seorang yang jujur, mengajar jalan Allah, tidak takut kepada siapapun, tidak mencari muka. Luar biasa pujian ini. Bertubi-tubi Yesus dipuji oleh sekelompok orang yang datang menjumpainya. Saudara, saudara tahu ungkapan ada udang di balik batu. Ini yang sedang terjadi. Di balik pujian yang hebat ini terselip rencana yang busuk untuk menjatuhkan Yesus. Saya harap kita cepat belajar dari peristiwa ini. Jika ada orang yang memujimu secara bertubi-tubi, waspadalah. Sebab di balik pujian yang semacam itu, biasanya ada rencana busuk yang tersembunyi. Biasanya ada agenda yang tersembunyi di balik pujian itu. Nah, para murid orang Farisi dan Herodian memuji Yesus dengan kata-kata yang manis. Mereka ini hanya suruhan orang Farisi. Orang Farisi di sini ternyata bukan orang sembarangan. Orang Farisi di sini adalah pejabat yang berpengaruh. Ya, orang Farisi terkenal sangat menjunjung kesalehan. Mereka bertekun belajar kitab suci, bahkan tradisi lisan mereka pelajari, dan banyak di antara mereka yang menduduki posisi penting, seperti di mahkamah agama, menjadi imam, menjadi pengajar kitab suci, dan lain sebagainya. Mereka pejabat yang berpengaruh, punya kedudukan yang sangat tinggi dalam masyarakat. Nah, apa buktinya? Mari kita lihat ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Orang Farisi disebut di sini memiliki banyak murid. Biasanya pada zaman itu, orang seperti ini adalah rabi alias pengajar hukum Taurat. Jadi ini adalah orang Farisi yang sangat rohani, bertekun di jalan kesalehan agama. Tetapi yang tampak rohani belum tentu hatinya baik. Buktinya orang Farisi ini. Penginjil Matius mencatat dalam ayat yang ke-15 tentang tujuan mereka menyuruh para murid dan orang Herodian. Lihat tujuan mereka dalam ayat yang ke-15. Mereka datang untuk menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Persiapan mereka sudah diatur dengan matang. Mereka berunding untuk merumuskan pertanyaan itu. Dan orang-orang yang mereka suruh untuk menjumpai Yesus, itu orang-orang yang terpilih. Matang sekali persiapan mereka. Pertanyaannya dipersiapkan dengan baik. Dan yang diutus ini orang-orang yang terpilih, yaitu orang Herodian dan murid dari orang Farisi. Nah, para murid orang Farisi itu sesungguhnya adalah representasi dari orang Yahudi yang umumnya tidak suka membayar pajak kepada kaisar karena mereka tahu uang pajak itu untuk pemerintah Romawi yang menjajah bangsa Israel kala itu. Jadi bagi mereka jangan bayar pajak, sebab membayar pajak itu berarti memperkaya orang Romawi. Nah, itu pemahaman orang Yahudi. Representasinya murid orang Farisi di sini. Utusan lainnya orang Herodian. Mereka pengikut fanatik Herodes Antipas, raja di Galilea, Israel bagian utara, dan juga raja di Perea. Orang Herodian berbeda dengan orang Farisi. Orang Herodian memiliki hubungan yang akrab dengan pemerintah Romawi. Mereka datang menjumpai Yesus dengan pertanyaan ini. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Saudara, ini adalah pertanyaan jebakan yang sudah dipersiapkan. Sekali lagi saya ingatkan, saya tandaskan, ini adalah pertanyaan jebakan yang sudah dipersiapkan. Mereka tinggal menunggu.
Yesus menjawab boleh atau tidak membayar pajak kepada kaisar. Jika Yesus memilih salah satu, apakah boleh atau tidak? Jawaban itu membahayakan Yesus. Jawaban itu menjatuhkan Yesus. Jika Yesus menjawab tidak diperbolehkan membayar pajak, maka orang Herodian akan bereaksi, menentang Yesus, melawan Yesus, membenci Yesus. Sebaliknya, jika Yesus mengatakan boleh membayar pajak kepada kaisar, maka yang bereaksi adalah para murid orang Farisi, representasi orang Yahudi. Sebab bagi mereka, untuk apa membayar pajak jika pajak itu diserahkan kepada bangsa penjajah Romawi? Jadi posisi Yesus saat itu di ujung tanduk, serba dilematis. Ibarat kata pepatah, makan buah semalakama, dimakan ayam mati, tidak dimakan ibu mati. Nah, mana pilihannya? Apakah Yesus harus memilih salah satu? Atau seperti apa? Mari kita lihat reaksi Yesus di sini. Penginjil Matius mencatat dalam ayat yang ke-18, Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ini menarik saudara sekalian. Sebelum Yesus menjawab, Yesus mengetahui isi hati mereka. Hati yang jahat. Hati yang mau menjatuhkannya. Nah, bagaimanakah Yesus menjawab orang dengan hati yang jahat? Hati yang mau mencelakainya. Di sini kita melihat kebijaksanaan Yesus ketika dia meminta dibawakan uang yang biasanya digunakan untuk membayar pajak. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Ini adalah uang koin terbuat dari perak dan di atasnya ada gambar dan tulisan kaisar. Ini adalah mata uang dari bangsa Romawi. Ibarat orang yang polos, Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Spontan mereka menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Pada titik inilah Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Penginjil Matius mencatat, mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Mengapa mereka pergi? Karena tujuan mereka gagal total. Skenario mereka berantakan. Mereka mau menjatuhkan Yesus, tetapi skenario tidak berjalan baik. Yesus tidak menjawab boleh atau tidak membayar pajak kepada kaisar. Tetapi Yesus memberikan sebuah pengajaran yang baru. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara, sampai saat ini, ayat ini sering digunakan oleh pemerintah ketika mereka memberikan motivasi kepada orang Kristen untuk membayar pajak. Sebelum saya lanjut, saya bertanya dulu, apakah Anda sudah membayar pajak? Entah pajak kendaraan bermotor, pajak mobil, pajak rumah, pajak kebun, dan lain sebagainya. Apakah Anda sudah membayarnya? Ya, sebelum kita lanjut bicara tentang pajak. Membayar pajak mengikuti perkataan Yesus, itu merupakan kewajiban kita kepada pemerintah. Pembangunan di negara ini dibiayai oleh pajak. Benar, dulu masyarakat Indonesia pernah kecewa ketika uang pajak dikorupsi oleh oknum tertentu. Muncul kecenderungan untuk berhenti membayar pajak. Saya tidak mau masuk dalam problematika ini. Perkataan Yesus mengingatkan kita satu hal, kewajiban.
Ada kewajiban kita kepada pemerintah dan ada kewajiban kita kepada Allah. Kewajiban adalah perintah hukum. Tidak mentaati berarti ada konsekuensi hukum. Nah, haruskah kita berurusan dengan hukum kaisar dan hukum Tuhan? Ini kiranya menjadi perenungan bagi kita semua. Inti ajaran Yesus adalah kasih. Apapun yang kita kerjakan, semuanya mesti dilandasi oleh kasih. Membayar pajak merupakan bagian kasih kita kepada pemerintah. Bertekun beribadah, memuji Tuhan, memberi persembahan, berdoa merupakan bagian kasih kita kepada Allah. Hati yang mengasihi melahirkan tindakan yang positif. Itulah yang Yesus ajarkan kepada kita. Orang Farisi sebaliknya, mereka menyuruh orang menjumpai Yesus untuk menjatuhkannya. Ini menjadi peringatan keras bagi kita, betapa liciknya hati. Di balik kata manis, terdapat hati yang membenci. Bagaimana dengan keseharian kita? Bagaimana dengan pergaulan kita dengan sesama selama ini? Bagaimana relasi kita selama ini? Apakah benar-benar tulus ataukah ada udang di balik batu? Saudara, orang Farisi paham benar isi kitab suci. Mereka menjadi pengajar kitab suci dan mendapat kedudukan dan kehormatan karena kecakapannya itu. Tetapi mereka tidak dapat menjenakkan hati mereka. Mereka berunding untuk menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Kemudian menyuruh orang untuk menyampaikan pertanyaan itu dengan perkata semanis madu. Inilah gambaran manusia bermuka dua. Di depan manis, di belakang menikam. Sejajar dengan pesan lagu ini, kau bagaikan pagar yang makan tanaman. Saudara, milikilah hati yang mengasihi sesamamu, agar tutur kata dan isi hatimu sejalan. Hiduplah dalam kesadaran mana tanggung jawabmu kepada pemerintah dan mana tanggung jawabmu kepada Allah. Dan ingat, hati-hati dalam memilih teman. Sebab ada teman yang lebih karib dari seorang sahabat, tetapi ada teman yang menjatuhkan, yang membinasakan, yang membuatmu terpuruk dalam hidup ini. Hati-hati dalam memilih teman. Namun di atas semuanya itu, mintalah hikmat Tuhan, agar kita dapat berkata-kata dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, ulasan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.